saya dengar Edis ngomong, tidak pernah bilang Edis tuh bilang tuh Yesus adalah apa hamba Tuhan. Tidak pernah bilang hamba Tuhan, hanya hamba. Itu saja. Ya, ini makanya itu aja. Ini ya. Dikit lagi nih. Sudah, saya udah paham. Saya udah merujuk. Ion, saya tuh sudah paham itu, Ion. Jadi saya sudah bisa menilai. Saya sudah bisa menilai. Terlepas dari nanti misalnya Ibu Ibu Marsha tetap dengan Ibu Marsha punya pendapat, saya menghargai itu. Saya hargai itu. Apa yang lain saya hargai itu. Cuma sebentar, Pak. Bagi saya kan Agatha sudah dijelas udah. Pak Tobias salah. Bu, ya. Pak Tobias salah. Sebentar. Jangan pendapat saya yang tertulis dalam Alkitab, Bapak. Jangan gitu. Bukan pendapat saya. Ya. Yang saya baca di dalam Alkitab. Sekarang Ibu menurut Alkitab. Sekarang saya tanya Ibu. Kalau Pak Tobias kan menurut Agatha. Sekarang saya tanya Ibu. Ya kan? Ya, saya tanya Ibu. Oh enggak. Saya tidak ada. Saya tanya Ibu. Loh gimana Ibu sih tadi Bapak bilang mendengarkan pendapatnya di... Dengar dulu. Tadi bilang saya sudah cukup mendengarkan pendapat Agatha. Loh, Bapak ini muter-muter kayak cacing sih, gimana sih? Bapak yang ngomong saya dengarkan. Saya bukan bilang pendapat. Jangan ngomong sembarang, Bu. Saya tidak bilang. Loh, saya Bapak tadi bilang saya sudah mendengarkan pendapatnya Agatha. Tadi saya bilang gimana sih? Terus Bapak malah memfitnah saya itu menurut pendapatan mereka, Bu. Bu Marsha kalau misalnya punya argumen, kalau silakan. Jadi begini, kan saya udah kasih tahu berulang-ulang kali. Ya, jadi begini, kebenaran yang Ibu ngomong itu kan hak Ibu. Ya kan? Hak Ibu. Jadi pendapat saya yang saya sudah lihat mereka berdebat itu hak saya untuk menilai. Mana yang dalam kebenaran, mana yang enggak, itu urusan pendapat saya, Bu. Bukan saya bukan orang bilang katanya harus ini enggak boleh. Itu hak saya. Karena yang saya ngeliat kan seperti itu. Agatha ngomong ini, Edis ngomong itu, saya ngambil di tengah-tengah. Karena bagi saya Edis penggiringan. Giring terus. Itu seperti itu. Jadi saya nggak mau, karena perdebatan tuh bukan untuk pengiringan. Perdebatan itu untuk apa? Ya kan? Untuk satu tahu menjadi kebenaran dan mendapat tujuan akhir. Itu yang itu. Tapi kalau hanya menggiring, ya itu bukan debat atau diskusi. Oke, itu aja. Bagi saya seperti itu. Pak Tobias, ini penting buat Pak Tobias. Ini penting. Tolong disimak. Ini penting sekali lagi. Dilayani itu bukan menunjukkan kerendahan Yesus, enggak. Itu menunjukkan tujuan karya Yesus di bumi ini, yaitu untuk menjadi keselamatan bagi manusia melalui pengorbanannya di atas salib dan mati serta bangkitnya serta dinaikannya ke surga. Karya ini yang membuat dia diberi julukan hamba Tuhan. Nah, ketika Yesus naik ke hamba surga, Tuhan, dia betul, naik hamba Tuhan, adalah sebagai pelengkapan dan penggenapan karya penyaliban, kematian dan kebangkitannya. Jadi itu adalah tetap karya dari hamba Tuhan tadi, hamba Tuhan yang menderita tadi. Oleh karena itu, setelah Yesus Kristus naik ke surga pun, sudah naik ke surga pun, tetap disebut hamba Allah. Kita baca di dalam Pak, dengar nggak Pak? Ketika Tuhan Yesus pun ke surga, disebut hamba Tuhan. Nah, apakah Agatha setuju bahwa Yesus ketika di surga hamba Tuhan? Sesat. Katanya sesat, yang mengakui hamba Tuhan sesat, kata Agatha, termasuk Romo Daniel. Ya. Sesat. Izin Bang Ion. Bang Ion izin. Kita ngelihat tuh Ion. Apa iya? Si Edis bilang hamba Tuhan. Edis tidak pernah bilang hamba Tuhan, hanya hamba. Udah. Itu aja. Tadi hamba Tuhan. Yang saya dengar kok, saya berkali-kali tuh. Saya putar. Semalam waktu lihat dia dengan bom. Tidak pernah bilang Yesus adalah hamba Tuhan kok. Yesus adalah hamba. Terus apa? Yang saya mau jadi, kita mau jadi panutan kemana? Sebentar Pak Tobias, dengerin lagi nih Pak Tobias. Dengerin sekali lagi. Maaf, Ya, saya dengar lagi ya. Dengerin sekali lagi apa yang Edis katakan. Dengerin sekali lagi. Maaf.
wujud Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu Ibrani 1 tadi ayat 3. Oke, Tuh, saya nggak akan baik. lari dari situ, dan saya nggak mau asal-asalan menjawab iman saya. Oke, berarti ketika Yesus itu adalah Allah, berarti dia itu hamba dari dirinya sendiri. Allah dan hamba. Udah saya bilang A plus B. Tidak Oh, berarti sama dengan- tidak salah. Berarti tidak salah bahwa Yesus adalah hamba. Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat hamba. Itu dari tadi jawaban saya. Kok abang mau kemana? Iya, berarti kalau dikatakan dia adalah hamba tidak salah. Dia adalah Allah dan manusia. Hamba yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan. Arti hamba di situ adalah manusia. Saya tidak pernah menolak kodrat manusianya, tapi saya juga tidak menghilangkan kodrat kealahannya. Itu maksud saya. Apa yang dimaksud kodrat keilahian? Loh, dari tadi sudah saya jelaskan bahwa dia itu adalah wujud Allah. Wujud itu artinya ada, Bang. Ibrani 1 ayat 3 tadi. Oke, ya betul, saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan itu. Wujud Allah itu berarti dia Allah Bapa. Ya, keberadaan firman, Bang. Dari tadi udah saya bilang firman Allah. Firman Allah itu berbeda dengan Sang Bapa. Nampaknya ada kebuntuan di sini dalam diskusi, Agatha. Baiklah, nggak Ion, apa-apa lah. Ion, Ion. Apa-apa. Nanti, Jadi saya, Ion, gini, Ion ya, Ion. Mohon Ya. maaf Ion ya, itu kan pendapat orang dengan orang punya pendapat sendiri. Tadi kan sudah jelas tuh, udah jelas Agatha sudah jelasin tuh. Saya dengan saya punya pendapat sendiri, ya kan? Saya tahu, ya kan, bahwa kebenaran yang sudah dijelaskan sama Agatha seperti apa, yang Edi seperti apa. Itu saja. Udah, jadi kita nggak usah salahin orang. Jadi kalau saya mau menilai, nah itu hak saya, ya kan? Bahwa kebenaran yang saya mau pilih mau kemana, itu hak saya, ya kan? Kembali lagi kepada saya. Karena waktu saya dengar Edis ngomong, tidak pernah bilang Edis tuh bilang tuh Yesus adalah apa, hamba Tuhan. Tidak pernah bilang hamba Tuhan, hanya hamba. Itu saja. Ya ini Itu aja. Tobias, ini Ya. dikit lagi nih. Sudah, saya udah paham. Saya udah Kita merujuk. Ion, saya tuh sudah paham itu, Ion. Jadi saya sudah bisa menilai. Saya sudah bisa nilai. Terlepas dari nanti misalnya Ibu Ibu Marsha tetap dengan Ibu Marsha punya pendapat, saya menghargai itu. Saya hargai itu. Apa yang lain saya hargai itu. Cuma Sebentar, ya, Pak. bagi saya kan Agatha sudah dijelas udah. Pak Tobias salah. Bu, ya. Pak Tobias salah. Sebentar. Jangan pendapat saya yang tertulis dalam Alkitab, Bapak. Jangan gitu. Bukan pendapat saya. Ya. Yang saya baca di dalam Alkitab. Sekarang Ibu, saya mau menurut tanya- Alkitab. Sekarang saya tanya Ya. Ibu. Kalau Pak Tobias kan menurut Ya, Agatha. sekarang saya tanya Ibu. Ya kan? Ya, saya silakan. tanya Ibu. Oh enggak. Saya tidak ada. Saya tanya Ibu. Loh gimana Ibu sih dengar tadi nggak? Bapak bilang Pernah nggak si mendengarkan Edis pendapatnya bilang? di Dengar dulu. tadi bilang saya sudah Ya cukup kan, saya punya mendengarkan pendapat Agatha. Loh, Bapak ini muter-muter kayak cacing sih, gimana sih? Bapak yang ngomong loh, saya dengarkan. Saya bukan bilang pendapat. Jangan ngomong sembarang, Bu. Saya tidak bilang. Loh, saya bilang Bapak tadi bilang saya sudah mendengarkan pendapatnya Pendapatan Agatha. mereka. Tadi saya bilang gimana sih? Terus Bapak malah memfitnah saya itu menurut pendapatan mereka, Bu. Bu Marsa bisa nggak Bu Marsa kalau misalnya punya argumen, kalau mau Silakan. Jadi begini, kan saya udah kasih tahu berulang-ulang kali. Ya, jadi begini, kebenaran yang Ibu ngomong itu kan hak Ibu. Ya kan? Hak Ibu. Jadi pendapat saya yang saya sudah lihat mereka berdebat itu hak saya untuk menilai. Mana yang dalam kebenaran, mana yang enggak, itu urusan pendapat saya, Bu. Bukan saya bukan orang bilang katanya harus ini enggak boleh. Itu hak saya. Karena yang saya ngeliat kan seperti itu. Agatha ngomong ini, Edis ngomong itu, saya ngambil di tengah-tengah. Karena bagi saya Edis penggiringan, giring terus. Itu seperti itu. Jadi saya nggak mau, karena perdebatan tuh bukan untuk pengiringan. Perdebatan itu untuk apa? Ya kan? Untuk satu tahu menjadi kebenaran dan mendapat tujuan akhir. Itu yang itu. Tapi kalau hanya menggiring, ya itu bukan debat atau diskusi. Oke, Itu aja. Pak Bagi Tobias. saya seperti itu. Pak Tobias. Ya. Pak Tobias, ini penting buat Pak Tobias. Ini penting. Tolong disimak, ini penting sekali lagi. Dilayani itu bukan menunjukkan kerendahan Yesus, enggak. Itu menunjukkan tujuan
karya Yesus di bumi ini yaitu untuk menjadi keselamatan bagi manusia melalui pengorbanannya di atas salib dan mati serta bangkitnya serta dinaikannya ke surga. Karya ini yang membuat dia diberi julukan hamba Tuhan. Nah, ketika Yesus naik Ya, ke hamba surga, Tuhan. dia Betul, naik kalau hamba Tuhan, surganya ya. adalah sebagai pelengkapan dan penggenapan karya penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Jadi itu adalah tetap karya dari hamba Tuhan tadi, hamba Tuhan yang menderita tadi. Oleh karena itu, setelah Yesus Kristus naik ke surga pun, sudah naik ke surga pun, tetap disebut hamba Allah. Kita baca di dalam Pak, dengar nggak Pak? Ketika Tuhan Dengar. Yesus pun ke surga, Dengar, iya. disebut hamba Tuhan. Nah, apakah Agatha setuju bahwa Yesus ketika di surga hamba Tuhan? Sesat, sesat. Katanya sesat yang mengakui hamba Tuhan sesat, kata Agatha, termasuk Romo Daniel. Ya. Sesat. Izin Bang Ion. Iya. Bang Ion izin. Kita ngelihat tuh Ion. Apa iya si Edis bilang hamba Tuhan. Edis tidak pernah bilang hamba Tuhan, hanya hamba. Udah, itu aja. Tadi hamba Tuhan. Yang saya dengar kok, saya berkali-kali tuh. Saya putar. Itu siapa yang Bapak ngomong? saya mau puterin kagak mah. Di TV. Mana? Yang perdebatan itu tidak pernah bilang hamba Tuhan, cuma hanya bilang hamba. Sudah. Tuhan Bapak. Sudah. Tuh videonya yang Ya mana? udah. Tuh, Udah. Kalau daripada kita berdebat Bang Ion udah. izin. Stop, clear. Ya. Ya silakan Pak. Silakan. Adalah Allah dan Silakan, manusia. Pak. Allah Oke. yang Nyusuin kimiko kita ke burang orang. Hilang. Yang mau ngomong siapa nih Kak? Begini teman-teman, kemarin juga Agatha naikkan Romo Daniel untuk memvalidasi pernyataan-pernyataan dia di diskusi dengan Bang Edi sebelumnya. Saya lihat itu memang Agatha ini pintar memanipulasi gitu loh. Kalau secara fair harusnya Agatha menunjukkan perdebatan dia dengan Bang Edis, bukan pertanyaan-pertanyaan dia dengan Romo Daniel sebelumnya. Tapi ya no wonder ya, karena memanipulasi narasi itu bisa dilakukan gitu loh. Kenyataannya masa lalunya dia pun dimanipulasi. Kenyataannya masalah-masalah pribadinya dengan anak 3 pun dimanipulasi gitu loh. Jadi ya bukan sesuatu yang aneh menurut saya untuk bisa melakukan hal itu gitu. Jadi di sini netizen bijak sedikit untuk melihat dan menilai. Itu aja sih kalau menurut saya. Lanjut Bang Ion. Ya Bu, kalau menurut yang masa lalu orang kita nggak ada urusan di sini Bu. Kita urusan ini mengenai hamba Tuhan dan hamba itu saja. Jadi kalau atau gini aja deh, saya tuh kan nggak bisa berdebat di sini karena ya itulah penilaian orang masing-masing, itu biarlah ya kan. Misalnya netizen yang menilai, kita yang menilai ya satu kebenaran seperti apa ya kita bisa tahu sendiri, kita bisa ngambil keputusan sendiri. Itu mungkin dari saya seperti itu. Jadi kalau memang saya ada bicara agak kasar, ada ini, ya saya mohon maaf, nggak ada saya nggak, tapi saya mau tetap kita jujur, ya kan, kita jujur bahwa hanya bukan Edis, hanya bukan Agatha, semua. Dan kita ngelihat di sini apa apologetnya semua di sini sudah benar. Kita lihat adu domba semua. Apa bilang itu pengikut Kristus? Jangan lari kemana-mana Pak, yang adu domba yang mana nih? Orang begitu boleh. Pak, Itu yang dibilangin benar. boleh Pak? Boleh Pak? Ya. Boleh gantian? Boleh. Boleh? Ya. Oke. Poinnya jelas ya, bahwa Agatha bilang ya,
setiap orang, siapapun ya yang menyebutkan Yesus hamba itu sesat. Itu poinnya pertama. Terus tadi hostnya memutarkan Romo Daniel dengan jelas mengatakan Yesus itu hamba. Ya. Jadi dia sendiri bertentangan dengan romonya. Berarti romonya sesat. Ya. Gitu loh. Makanya sekali lagi, menurut Alkitab tertulis, setiap orang siapapun, mau pendeta, mau hafal Alkitab ya, mau pinter Alkitab ya, memberikan pengajaran di luar Alkitab, tinggalkan orang terkutuk itu. Ya. Tinggalkan orang terkutuk itu. Dengan bibirnya yang muluk-muluk. Ya, tadi kan pakai apa tuh? Istilah apa? Perikoresis atau apa itu? Ya. Itu, tinggalkan. Betul. Karena dia menolak kalau itu. Ibu ngomong benar. Betul, kalau ibu ngomong benar. Apa yang ibu tuh ngomong betul. Tapi semua yang ada di sini sebagian apologet semua terkutuk. Kenapa saya bilang terkutuk? Tidak mencerminkan seorang pemberitaan firman. Ya, saya bilang begitu karena apa? Termasuk Agatha berarti. Termasuk Agatha, Pak. Termasuk, pokoknya termasuk semua. Yang saya bilang Yang sebagian. ngomong dong yang jelas. Kalau Agatha lewat WA dijelasin. Bapak ini Saya nggak bilang, fair. Ya, lanjut, host. termasuk Edis, ya kan? Termasuk apa? MP, termasuk Agatha, ya kan? Semua sama. Nah, Yon, ini saya klarifikasi. Jadi semua tuh semua sama, nggak ada benar, nggak ada satu kebenaran untuk menjadi contoh. Untuk apa? Untuk kita Kristen sama yang umat Muslim, nggak ada contoh itu. Ya itu pendapat Bapak, itu nggak boleh-boleh saja. Bukan pendapat saya, bukan pendapat saya. Nggak ada pendapat saya di situ. Lah kan Orang pendapat terkutuk kok. Bapak, orang boleh-boleh saja Nggak menilai ada. Bang Ion, menilai saya, menilai itu kan boleh. Kan Saya tidak ada yang bilang menolak ibu, itu, Pak. saya bukan bilang ibu, saya bilang apologet. Sebagian Ya, apologet iya, itu makanya seperti Pak, itu. boleh saja pendapat Bapak itu boleh karena Bapak yang menilai Jadi itu jangan silakan. ya harus real. Kebenaran tuh harus real. Ya, Satu kalau kebenaran itu, harus kalau itu real. saya Siapa yang benarkan, salah, Pak. Itu bilang terserah salah. netizen yang menilai, betul. Iyalah. Boleh izin merespon tadi yang pernyataan Pak Tobias tadi bahwa Edis Ya. tidak menyebutkan hamba Tuhan. Tidak ada kata Tuhan. Boleh saya sedikit? Ini teman-teman, kalau kalian kagak setuju dengan apa yang Pak Tobias katakan, kalian bisa masuk di roomnya Agatha. Kalian bisa berdebat. Lagi teman-teman, jangan begitu ada di sini ya. Ya termasuk gue teman-teman ya. Gue kalau kagak setuju ntar gue masuk ke Agatha. Tetapi sekali lagi, biarkan Pak Tobias berpendapat begitu. Jangan yang tidak bernarasi akhirnya dipepet habis. Jangan yang kita pepet habis yang bernarasi. Teman-teman bisa paham nggak sih? Host izin, Ya Bang silakan. Ion izin, Bang Ion. Ya silakan. Cameo mau narasi. Oke, shalom ya. Boleh saya izin sebentar aja? Silakan. Menyikapi tadi ya, untuk yang Pak Tobias, maaf sebelumnya. Pak Tobias tadi kan bilang kalau Edis hanya bilang Yesus adalah hamba, ya. Kalau bisa tunjukin Pak Tobias itu Edis di mana nyebutin Yesus hamba gitu. Edis selalu bilang Yesus itu hamba, ya. Yesus adalah hamba, itu ya, hamba Tuhan, bukan hanya hamba. Edis itu selalu kutip di ayat Matius 12 ayat 15 sampai 18. Dan itu di diskusinya Agatha itu juga disebutkan. Bahkan di roomnya Mr. M, Pak Tobias juga dengar rekaman yang ada diskusi dengan Agatha. Edis itu bilang Yesus hamba Tuhan. Bahwa Edis juga bilang siapa yang tidak mengakui itu adalah sesat. Seperti itu. Yesus adalah hamba Tuhan.
Itu tertulis loh Pak Tobias di dalam Matius 12 ayat 15 sampai 18. Jadi Edis tidak pernah bilang Yesus itu hanya hamba. Nah, jadi yang Bapak Tobias dengar itu yang mana? Ya, dan rekaman ulang mungkin di Pak Ion itu ada, ya. Di rekaman ulang juga mungkin ada, ya. Bahwa Edis selalu bilang Yesus hamba Tuhan, bukan hanya hamba Pak Tobias. Maaf sebelumnya. Karena saya juga ngikutin ya, kalau Pak Tobias di ruangannya Mr. M itu kemarin Edis juga rekam di situ kan, ada rekaman Edis diskusi dengan Agatha, bahwasanya Agatha juga pernah mengakui bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Itu. Jadi yang rekaman kemarin yang sama Romo, ya, yang sama Romo juga. Itu. Jadi perlu diperjelas lagi. Edis selalu kutip ayat di Matius 12 ayat 15 sampai 18. Yesus itu hamba Tuhan. Edis mengakui itu, bukan hanya hamba. Ya itu aja, mungkin perlu perkembangan untuk Pak Tobias. Ya mungkin ibu ngomong yang seperti itu, ya kan? Ibu ngomong seperti itu. Tapi yang saya dengar waktu perdebatan dengan Agatha, ada pengiringan, tetap Yesus adalah hamba. Itu pendapat saya loh Bu, pendapat saya Bu. Pak Itu Tobias, pendapat saya. punya Pak Tobias. Edis bukan menggiring, Edis bukan menggiring. Edis nggak ada menggiring. Kalau mungkin juga ditanya sekarang pun Yesus itu adalah hamba Tuhan, pasti mengakui seperti itu. Ya, Berkali-kali, itu Pak Tobias. dengar Bu, berkali-kali Edis tanya 4 kali 3 kali pertanyaan yang sama. Seperti itu. Itulah yang saya ngomong. Justru itu kan, ya. Makanya dengerin dulu sampai habis nih. Ya. Coba Pak Tobias di mute dulu, soalnya agak kedengeran Pak Tobias nanti. Saya mau ke. Dia dengerin dulu supaya disimak. Yang menambahkan kodrat hamba. Hanya itu aja Oke, jawabannya. baik. Artinya, jikalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, berarti Itu tidak gilalah kebenaran orang yang itu. Jika ada yang mengatakan Yesus hamba Tuhan, sabar dong, sabar nih teman-teman, biar kita satu-satu biar Pak Tobias jelas, teman-teman ya. Saya putar ulang lagi deh. 43 ya, ini berarti sebentar 40. Sebentar, sabar teman-teman. Nah, simak baik-baik nih ya. Artinya, jikalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, berarti Itu tidak gilalah kebenaran orang yang itu. Itu tidak kebenaran yang utuh. Karena Bang, Itu kalau tidak kita hanya kebenaran yang mengatakan utuh. Yesus itu adalah hamba, apa bedanya kita sama Kadrun? Kadrun juga selalu mengatakan Justru yang menilai Yesus itu hamba, itu Agatha, Bapak. Yesus mengatakan lagi. Edis mengatakan, apakah jika ada yang mengatakan Yesus hamba Tuhan, itu apa? Itu sesat, itu bukan kebenaran yang ini. Nah, justru dipotong sama si Agatha bahwa Yesus hanya hamba. Itu. Coba itu bukan yang utuh, bukan kebenaran yang utuh. Pak, ini videonya 1 jam lebih, Pak. 1 jam. Coba putar lagi. Itu bukan kebenaran yang Oke. utuh. Iya, sebentar. Sabar, Pak. plus B. Tidak. Oh, berarti tidak salah. Berarti tidak salah bahwa Yesus adalah hamba. Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat hamba. Itu dari tadi jawaban saya. Kok abang mau kemana? Iya, berarti kalau dikatakan dia adalah hamba tidak salah. Dia adalah Allah dan manusia. Hamba yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan. Arti hamba di situ adalah manusia, Bang. Saya tidak pernah menolak kodrat manusianya, tapi saya juga tidak menghilangkan kodrat kealahannya. Itu maksud saya. Apa yang dimaksud kodrat keilahian? Nah, dari tadi sudah saya jelaskan bahwa dia itu adalah wujud Allah. Wujud itu artinya ada, Bang. Ibrani 1 ayat 3 tadi. Oke, ya betul, saya setuju dengan itu. Saya setuju dengan itu. Wujud Allah itu berarti dia Allah Bapa. Ya keberadaan firman, Bang. Dari tadi udah saya bilang firman Allah. Firman Allah itu berbeda dengan sang Bapa. Namanya ada kebuntuan di sini dalam diskusi, Agatha. Baiklah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nanti kita merujuk kepada tema-tema yang berikutnya. Karena tema hari ini itu statement begini loh.
kalau Yesus hamba Tuhan, itu berarti pernyataan itu pernyataan orang gila, begitu. Cuman Pernyataannya saya memang belum. Memang Gimana? pernyataan itu sesat. Memang pernyataan itu sesat karena Oke. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Allah Oke. yang Jadi pernyataan bahwa Yesus hamba Tuhan dibilang sesat sama Agatha. menambahkan kodrat hamba. Hanya itu aja Oke, jawabannya. baik. Artinya, jikalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, berarti Itu tidak gila lah kebenaran orang yang itu. Itu tidak kebenaran yang utuh. Karena Bang, Itu kalau tidak kita hanya kebenaran yang mengatakan utuh. Yesus itu adalah hamba, apa bedanya kita sama Kadrun? Kadrun juga selalu mengatakan kamu menyembah manusia karena manusia itu hamba. Silakan Pak. Bilang kan itu Silakan, tidak Pak. kebenaran yang utuh. Tadi kan dia bilang tidak kebenaran yang utuh. Ion, Pertamanya dengar nggak? Dengar nggak? Pernyataan bahwa ini saya dengar. Tuhan itu sesat. Saya bukan sekali lagi nih, Pak. Menit 50. Nih dengar teman-teman nih. Terus B, Ya. tidak Oh, berarti salah tidak dengan- salah. Berarti tidak salah bahwa Yesus adalah hamba. Yesus itu adalah Allah yang menambahkan kodrat hamba. Itu dari tadi jawaban saya. Kok abang mau kemana? Iya, berarti kalau dikatakan dia adalah hamba tidak salah. Dia adalah Allah dan manusia. Hamba yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan. Arti hamba di situ adalah manusia. Saya tidak pernah menolak Kan hamba kodrat udah jelasin. manusianya, tapi saya juga tidak menghilangkan kodrat Allah. Itu maksud saya. Apa yang dimaksud kodrat ke keilahian?